Halo rekan-rekan sekalian se-Indonesia. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai cara lulus ataupun lolos seleksi kartu prakerja. Berikut panduan yang akan saya paparkan kepada teman-teman sekalian. Ini semua adalah berdasarkan pengalaman saya dari gelombang kedua, yang mana saya berhasil lulus pada seleksi kartu prakerja gelombang kedua dengan mengikuti ataupun dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. Sekedar informasi buat teman-teman, apakah mendaftar kartu prakerja itu hanya dikhususkan untuk satu orang per kakak, ya teman-teman. Saya rasa itu tidak, teman-teman, karena kita harus memastikan syaratnya adalah minimal berusia 18 tahun, sedang tidak menempuh pendidikan formal. Nah, teman-teman boleh baca ini ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan apakah satu kakak bisa lolos ataupun mengikuti prakerja, bisa saja teman-teman, tapi dengan catatan mengikuti aturan-aturan yang ada di FAQ kartu prakerja seperti yang saya tuliskan ini teman-teman. Tolong teman-teman pahami ya. Oke, kita lanjut teman, mengenai pendaftaran ataupun tata cara pendaftaran kartu prakerja. Ya, sebelumnya kita harus menyiapkan email kita. Ya, email terlebih dahulu. Saya sarankan email itu dalam berbentuk Gmail, ya, Gmail, dan kalau bisa itu Gmail yang terbaru teman-teman, Gmail yang terbaru, dan menyiapkan nomor handphone khusus untuk Gmail tersebut yang nantinya akan mengurangi kendala pada saat pendaftaran teman-teman. Lalu kita masukkan Gmail kita tadi, ya, kemudian kita tuliskan paspor, lalu konfirmasi paspor. Dalam artian paspor yang tadi kita ulangi kembali teman-teman, kita centang, lalu kita tekan daftar. Nah, setelah kita melakukan tahapan tersebut, kita akan menemukan gambar seperti ini teman-teman, ya. Verifikasi ataupun cek email kamu, ya. Nah, nanti tim prakerja akan melakukan konfirmasi, ya, konfirmasi untuk verifikasi email kita. Email kita dalam artian sudah terdaftar ataupun sudah terverifikasi dalam daftar kartu prakerja. Jadi cara ngeceknya, teman-teman masuk ke email teman-teman akan menemukan tulisan seperti ini di email teman-teman yang datang dari tim kartu prakerja. Teman-teman klik verifikasi email, ya, lalu akan tampil seperti ini teman-teman, bahwasanya email teman-teman itu sudah terverifikasi, ya. Ingat tahapannya teman-teman ya, masuk ke email kita, lalu kita klik verifikasi email setelah proses input Gmail dan paspor tadi teman-teman. Lalu kita lanjut ke tahapan berikutnya teman-teman. Nah, ini di sini teman-teman akan memasukkan ataupun menginput email yang teman-teman tadi sudah terverifikasi, ya. Berikut dengan paspornya. Kita tekan login teman-teman. Jika tekan login akan tampil seperti ini, ya. Akan tampil seperti ini. Lalu setelah itu kita tekan berikutnya akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita harus menuliskan ataupun menginput semua informasi ataupun data kita sesuai dengan KTP, ya, sesuai dengan identitas kita. Pastikan untuk file ataupun foto KTP, ya, KTP kita itu dalam keadaan tidak buram, ya.
Usahakan itu jelas pada saat mengambil foto tersebut ya. Itu usahakan jelas, tampak terang, alias tidak buram. Dan teman-teman juga harus memastikan formatnya itu dalam bentuk JPG ya, dalam bentuk JPG dan tidak lebih dari 2 MB. Nanti teman-teman boleh cek di akun pengaturan fotonya ya. Teman-teman boleh cek properties. Nah, di situ nanti ada keterangan mengenai ukuran foto tersebut. Nah, teman-teman boleh ubah mungkin dari kadar ataupun derajat pencahayaannya. Nanti teman-teman boleh ubah di sana ya teman-teman ya. Intinya foto tersebut harus tampak jelas, tidak buram, dan tidak melebihi 2 MB. Lalu kita tekan klik dan kita akan diarahkan pada halaman seperti ini teman-teman. Nah, kita masukkan nomor handphone kita ya. Tadi kan saya katakan bahwasanya usahakan nomor handphone itu nomor handphone yang terbaru. Hal ini sebenarnya untuk menghindari ketidakvalidan ataupun tidak terkirimnya kode OTP yang akan dikirimkan tim kartu prakerja ke handphone kita, ke nomor handphone kita teman-teman. Jadi kalaupun ada ataupun menemukan kendala demikian, coba nomor handphonenya diganti lagi gitu loh teman-teman. Setelah kita masukkan nomor handphone kita akan mendapatkan kode OTP berupa angka sebanyak 6 digit ya, yang akan dikirimkan ke nomor handphone kita. Lalu kita masukkan teman-teman. Setelah kita masukkan, kita klik verifikasi. Nah, kita klik verifikasi. Nah, setelah itu kita akan menemukan pernyataan pendaftar. Nah, kita isi teman-teman. Apakah Anda sedang kuliah? Tentu jawabannya harus tidak ya teman-teman, sesuai dengan persyaratan yang ada di kartu prakerja. Apakah saat ini Anda sedang menganggur? Sebenarnya mau menganggur maupun tidak menganggur itu tidak jadi masalah, karena pada intinya ataupun tujuan utama dari kartu prakerja tidak melihat apakah Anda itu seorang penganggur apa seorang pekerja. Karena kartu prakerja itu bersubstansikan ataupun bertujuan untuk meningkatkan kompetisi teman-teman. Jadi teman-teman boleh isi ini. Namun kalau menurut saran saya, teman-teman boleh mengklik ya menganggur. Kira-kira seperti itu teman-teman. Baru kita klik OK, dia akan tersubmit. Ya, dia akan tersubmit. Atau terkadang juga dia ada kendala. Mungkin datanya tidak berhasil terkirim ataupun tidak tersubmit. Nah, untuk mengatasi kendala ini, teman-teman harus memastikan data internet teman-teman itu dalam keadaan stabil. Nah, idealnya teman-teman itu menggunakan sejenis laptop ataupun sejenis komputer ya, yang pastinya itu tidak mengurangi kestabilan internet teman-teman ya. Karena kalau kita menggunakan handphone, sebenarnya handphone itu bisa saja, namun handphone kan terkadang kestabilan datanya, kestabilan koneksi internetnya itu kadang terganggu ya teman-teman. Karena ada banyak aplikasi di handphone, semisal WA, IG ataupun Facebook teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan sejenis laptop atau juga bisa ke warnet untuk melakukan proses pendaftaran kartu prakerja. Lalu kita tekan OK. Kemudian kita akan diperhadapkan pada yang namanya tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, untuk tes ini sebenarnya cukup panjang ya teman-teman, cukup panjang karena disediakan waktu sebanyak 25 menit untuk 18 pertanyaan. Nah, dia terbagi 2 tes teman-teman. Ada tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, tes motivasi ini biasanya itu mempertanyakan mengenai keadaan ataupun data pribadi kita. Misalnya apakah teman-teman tidak bekerja dikarenakan COVID-19. Nah, teman-teman mungkin bisa
kasih jawaban di situ. Jadi usahakan saja jawaban untuk bagian tes motivasi itu konsisten teman-teman. Kira-kira seperti itu. Misalnya satu lagi saya tambahkan, apakah teman-teman mengalami ataupun kendala ketika menghadapi pekerjaan yang baru? Nah, mungkin teman-teman boleh menjawab ya, tidak, saya butuh tantangan baru, saya suka dengan tantangan baru ya, karena model jawaban yang akan diberikan itu bersifat multiple choice ya, pilihan berganda teman-teman. Nah, untuk kemampuan dasar sebaiknya kita itu mempersiapkan alat hitung sejenis kalkulator karena banyak hitung-hitungannya. Mungkin ada sekitar 6 soal. Kira-kira seperti ini dia model ataupun contoh untuk pertanyaan kemampuan dasar teman-teman. Nah, agak ribet memang, namun kalau ada alat hitung mungkin akan mudah pengerjaannya. Jangan panik karena soal waktunya itu 25 menit, cukup panjang kok teman-teman. Nah, setelah kita selesaikan pertanyaan tersebut, dia ada 18 pertanyaan, kita klik selesai. Lalu kemudian akan ada pilihan seperti ini. Kita tekan klik gabung ya. Lalu muncul seperti ini teman-teman. Nah, dia terakhir akan muncul seperti ini. Persetujuan prakerja. Bisa saja sebenarnya persetujuan prakerja ini ataupun pernyataan prakerja ini tidak muncul, tapi terkadang muncul, bisa saja muncul, itu tidak masalah teman-teman. Nah, acuannya sebenarnya hanya ini teman-teman. Kita sudah mengklik gabung, lalu pilihannya ya, gelombang pilihannya sudah tampil. Biasanya seperti ini, karena terkadang kalau untuk pernyataan yang ini kadang dia tidak ada. Nah, kalau saya kemarin itu dia tidak ada, tapi kalau aturan di FAQ-nya itu dia tampil teman-teman. Tapi kemarin saya tidak tampil, dia langsung gelombang pilihan ya, tampilan seperti ini ya, dari sini langsung ke sini teman-teman tanpa ada ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana kita cara mengetahui ya, cara mengetahui bahwasanya kita lulus atau tidak teman-teman? Teman-teman akan melihat gambar seperti ini ya, teman-teman akan melihat ini ada kata tidak lulus. Nah, kalau ini seperti ini dia lulus teman-teman ya. Kalau dia tidak lulus, dia akan ada kata tidak berhasil. Anda belum berhasil, Anda harus mengikutinya lagi. Kita tinggal klik gabung saja teman-teman. Nah, kalau yang ini dia sudah berhasil teman-teman. Nah, ini yang belum berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nah, ini semuanya sebenarnya saya kumpulkan dari pengalaman saya selama mengikuti ataupun lolos seleksi program Kartu Prakerja di gelombang kedua teman-teman. Jadi teman-teman yang paling teman perhatiin itu adalah email teman-teman itu usahakan yang terbaru ya. Nomor handphone teman-teman juga usahakan yang terbaru. Nah, kalau ada kendala dalam pengiriman OTP, teman-teman boleh mengganti nomor handphonenya. Yang ketiga, pastikan data ataupun jaringan internet teman-teman dalam keadaan stabil. Idealnya gunakanlah laptop ataupun komputer, jenis komputer, karena itu akan membantu teman-teman menghindari ketidakstabilan data internet. Yang keempat, pastikan foto identitas sejenis KTP teman-teman itu tidak buram, tidak kabur pada saat pengambilan foto tersebut. Jadi mungkin itu saja sebenarnya. Oh, satu lagi tambahannya, teman-teman pada saat pengerjaan tes motivasi pastikan konsisten. Yang kedua, usahakan untuk kemampuan dasar ya, tes kemampuan dasar itu ada alat hitungnya teman-teman. Jadi ada 25 menit waktu dengan jumlah soal sebanyak 18 soal. Jadi mungkin kira-kira itu yang bisa saya berikan teman-teman. Kalau memang video saya ini bermanfaat, teman-teman boleh klik subscribe, teman-teman boleh share, teman-teman boleh like. Kalaupun teman-teman masih bingung ya, saya
siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang teman kirim melalui link channel saya. Itu saja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dan sehat selalu.